Alhamdulillah Khazanah Islam hadir lagi di segmen terakhir. Wah, semakin hangat ini pertanyaannya. Silakan mungkin Profesor Mahfud MD bisa langsung menjawab. Iya, tentang demokrasi ya tadi. Jadi begini, kalau dalam Islam itu ada istilah musyawarah itu sebagai jiwa demokrasi bahwa rakyat, anggota itu harus didengarkan. Tapi kalau demokrasi sebagai sistem dan struktur pemerintahan di Islam itu tidak dikenal. Cuma tidak dilarang. Artinya di dalam Islam itu sistem pemerintahan itu boleh apa saja. Demokrasi boleh. Tidak dilarang. Yang bukan demokrasi karena Arab Saudi boleh. Oleh sebab itu namanya macam-macam kan. Ada Republik Tunisia, Maroko, Indonesia. Itu kan Islam semua, masyarakatnya Muslim. Nggak milihnya bentuk demokrasi. Tapi ada Arab Saudi. Al-Mamlakah, kerajaan. Ada Uni Emirat Arab, Persatuan Para Amir. Macam-macam. Jadi bagi Islam itu yang penting maqasidus syar'inya. Maksud mendirikan negara itu apa? Melindungi kehidupan bersama. Apa yang dilindungi? 1, kebebasan beragama. 2, harta benda. 3, jiwa. Kemudian akal. Kemudian nasab. Nah, sejauh itu negara didirikan, itulah sebenarnya maqasidus syar'i. Soal bentuknya seperti apa, mau republik, mau federal, mau kesatuan, semua di Islam itu ada. Sekarang Anda tahu ada 57 negara-negara kaum muslimin itu yang bergabung di OKI. Itu beda-beda. Dan masing-masing mengaku kami anggota konferensi negara Islam. Dan tidak apa-apa gitu. Di Arab itu ada 22 anggota Liga Arab, beda-beda bentuk dan sistemnya. Tapi bahwa harus ada permusyawaratan itu iya, cuma permusyawaratan kalau menurut Islam dibentuk oleh moral syar'i itu, moral syariah yang diberikan itu. Pijakannya ada Al-Qur'an tadi. Dia oleh sebab itu yang ingin saya katakan dari sini, udahlah jangan ribut, Pancasila ini selesai. Kata orang NU itu Pancasila ini darul mithaq. Darul mithaq, negara hasil kesepakatan. Kalau Muhammadiyah nyebut Darul Ahdi Wasyahadah. Ini adalah negara hasil perjanjian bersama antara anak bangsa yang beragam. Konsensus ya. Dan persaksian bahwa ini negara ini bangun bersama dan untuk keperluan bersama. Jadi itu saja. Jadi bagi saya mau demokrasi mau tidak, yang penting maqasidus syar'inya tadi. Menjaga 5 hal tadi, kebebasan beragama. Kita kan dilindungi di sini semua. Dan Indonesia ada ya itu ya. Oh iya kan, kebebasan beragama. Kalau ada yang merasa beragama tidak bebas, lapor ke saya. Mumpung saya Menko Polhukam. Di mana itu? Di mana itu orang beragama kok? Anda bisa lapor ke saya. Nanti saya tindak lanjuti bahwa itu tidak benar dan harus ditindak kalau ada orang melanggar kebebasan beragama. Ada kok di Indonesia. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Silakan Profesor Nasaruddin Umar. Iya, saya sependapat juga dengan Prof. Mahfud ya, bahwa Indonesia ini kita harus syukuri ya. Tapi kalau kita berangkatnya kepada kejernihan berpikir ya, kejernihan hati nurani, pasti kita akan bersyukur sebagai pemilik bangsa Indonesia ini. Cobalah bandingkan negara-negara. Ya, even itu menggunakan negara Islam. Ya, Prof. Kita nggak pakai negara Islam, negara Pancasila. Tapi Pak Mahfud paling banyak didatangi tamu-tamu luar negeri yang pakai negara Islam. Tapi belajar kok Indonesia paling aman. Coba kita lihat ya. Yang toleran ya sini. Paling yang mengunjungi itu negara Islam gitu. Negara Islami lah paling tidak. Masya Allah. Nah, jadi saya kira resep kita untuk menjadi sebuah warga bangsa Indonesia yang ideal ke depan ya. Pertama saya kira kita harus mempertahankan sendi-sendi kebangsaan yang tadi persepakatan dasar kita itu ya. Nggak usahlah berpikir macam-macam bahwa kita harus bersyukuri sebagai suatu warga bangsa ini. Ya. Memang nggak ada yang sempurna. Ya, bangsa yang sempurna itu nanti di alam akhirat surga itu kan. Selama kita masih hidup di dunia ini pasti ada celahnya. Jangankan negara bangsa ya kan. Istri kita juga atau suami kita juga pasti punya kelemahan. Istilahnya bahasa hikmahnya itu. Satu orang kita bisa bicarakan kebaikannya satu hari nggak bisa. Nggak cukup. Tapi orang sama kita bisa juga bicarakan kelemahannya kalau kita tanya lawannya. Satu hari pun juga nggak cukup. Artinya apa? Tidak ada yang sempurna, tapi juga tidak ada orang yang tidak sempurna, yang tidak memiliki basic-basic kebaikan. Oleh karena itu, ya mungkin bagian akhir daripada pertemuan kita ini sungguh banyak hal yang sangat penting ya Pak Prof. Mahfud
memberikan data-data kuantitatif dan sekaligus kualitatif tadi itu memperkaya, dan inilah khasanah Islam ya. Ya, jadi bukan sekedar emosional kita menyampaikan sebuah gagasan, tapi ada data-data kuantitatif, dan saya kira ya masyarakat masa depan memang harus seperti ini. Kita jangan bicara hanya tentang sesuatu yang sifatnya deduktif kualitatif, tapi kita harus paralel dengan induktif kuantitatif. Jadi kombinasi kualitatif deduktif dan induktif kuantitatif ini sangat penting. Dan saya kira apapun kapasitas kita sebagai tokoh umat beragama, tokoh agama ya, maupun sebagai tokoh pemerintahan, data-data kuantitatif itu sangat penting, tapi tidak boleh meninggalkan juga analisis kualitatif itu. Dan saya kira Metro dan Hasanah Islam inilah salah satu ciri kita ini, bahwa kita bukan asal bicara ya, tetapi kita bicara di atas data. Dan saya kira inilah yang kita harus biasakan dalam masyarakat kita, bicara dengan data. Karena kalau bicara hanya dengan perkiraan-perkiraan tanpa data-data yang sangat kuat, ya justru Quran itu kan banyak sekali itu ya. Wa qul lahuma qawlan sadida. Katakanlah dengan data yang sangat valid ya kan. Kita jangan bicara data-data yang tidak valid. Itu penekanannya Quran itu qawlan sadida. Dan tidak cukup qawlan sadida, juga harus ada qawlan karima, bahasa yang sangat santun. Ya qawlan baligha, bahasa yang nyambung. Qawlan ma'rufa, bahasa yang penuh dengan kearifan ya kan. Ya, qawlan layinan, bahasa yang sangat jelas. Ya, jadi 7 konsep gaya bahasa Al-Quran sekaligus sosiologi Quran yang di bahasa komunikasi kita itu luar biasa ya. Dan sebetulnya realiti kita masyarakat Indonesia apapun agamanya sebetulnya menjalankan praktek-praktek ini. Kalau misalnya ada netizen mengatakan yang paling sadis ya satu di antara berapa juta penduduk kita kan. Jadi tidak bisa dipakai sebagai generalisasi. Ya nggak bisa. Seorang yang berpikir wajar normal itu, jangan satu orang dijadikan representase untuk sekian ratus juta orang, enggak. Itu enggak benar, enggak ilmiah lah. Tapi itu pasti akan tidak didengar oleh orang. Orang sekarang ini sudah cerdas ya. Pasti mereka akan lebih mendengar dan menyimpan di hatinya siapa yang lengkap data kuantitatif dan pas dengan analisis kualitatifnya itu. Jadi inilah yang kita harapkan. Mari kita makin cerdas secara intelektual, tapi juga harus cerdas secara emosional, dan yang paling penting juga cerdas secara spiritual. Jadi 3 konsep kecerdasan ini itu juga kontribusi untuk menjadi sebuah bangsa besar. Insya Allah pasti kita akan menjadi suatu bangsa yang besar. Amin, ya Allah. Kalau ketiga kecerdasan ini dijadikan menjadi satu kesatuan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat berbangsa kita. Amin. Saya kira itu yang sering disampaikan Pak Prof. Mahfud ya kan? Iya. Oke. Prof, kira-kira ada yang mau ditambahkan Prof. Mahfud? Sedikit saja. Jadi Indonesia sebagai negara yang inklusif ikut nilai-nilai Islam yang menyatakan bahwa keadilan itu bukan untuk satu pemeluk agama, tetapi untuk manusia. Di Al-Quran itu disebut wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adil. Kalau kamu bertahkim di antara manusia, hendaknya kamu hukumi itu dengan adil. Tidak dikatakan bainal muslimin. Nah itu yang bisa merajut kita sebagai bangsa. Bahwa kita memperlakukan orang yang berbeda suku, beda agama dengan cara menegakkan keadilan yang sama. Keadilan tanpa lihat agamanya. Iya, keadilan tanpa lihat agama. Ketika bicara adil, Allah itu tidak bicara kepada kaum muslimin. Kepada manusia. Tadi bainan nas itu. Bainan nas. Bagus sekali. Gitu. Baik Prof. Terima kasih banyak Prof. Prof. Nazaruddin Umar, apa yang bisa kita simpulkan secara singkat dengan tema kita hari ini, Prof? Iya, pertama saya kira kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan kita sebagai warga bangsa. Mari kita menenggelamkan perbedaan yang ada, tapi mari kita lebih menekankan persamaan kita. Insya Allah persamaan kita jauh lebih kuat dan lebih banyak daripada perbedaan. Kalau ada pun perbedaan di antara kita, itu jadikanlah sebagai satu konfigurasi yang akan lebih memperindah nuansa kebangsaan kita. Dan yang kedua, mari kita menahan diri untuk tidak gampang terpengaruh, tidak gampang terpancing
Apalagi kalau sesuatu itu bisa melemahkan kita sebagai warga bangsa. Apapun agama kita, apapun etnik kita, apapun daerah yang kita tinggali, mari kita lebih berpikir lebih jauh ke depan, bahwa jauh lebih menguntungkan kalau kita bersatu daripada menekankan perbedaan. Ini saya kira message yang paling penting buat kita semuanya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Terima kasih banyak Profesor Dr. Mahfud MD yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan yang berbahagia di hari ini dengan tema bahasan yang kita angkat, sekaligus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang umum yang sekarang ini menjadi pertanyaan umat Islam tentang keberagaman, tentang mengutarakan pendapat serta merajut perbedaan di dalam bernegara Indonesia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan terhadap kita semuanya. Amin. Dan ini menjadi ladang amal kita serta kita menjaga persatuan, kesatuan umat dan juga persatuan bangsa yang menjadi rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Saya David Salik, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Metro TV